Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 GR3B yang beranggotakan 4 orang, dan saya sendiri ada Anastasia, dan rekan saya ada Saya Arya Syifa Khairi. Saya Zidni Zain. Saya akan Sarifah Dorasana. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai permasalahan cetak yang sering terjadi pada teknik cetak offset. Permasalahan cetak dapat mengakibatkan kerugian pada bahan cetakan, perusahaan, dan dapat memakan waktu lama saat proses mencetak. Ada beberapa permasalahan cetak yang sering terjadi pada teknik cetak offset, yaitu ghosting, hikis, misregister, moire, dot gain, picking, set off, backing tracing, tinting, dan montling. Dan untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Terima kasih. Yang pertama itu adalah ghosting. Ghosting adalah bayangan yang tampak di daerah image cetakan. Ghosting ini disebabkan oleh beberapa faktor, ada emulsifikasi tinta dan juga ketidakseimbangan antara air dan tinta. Nah, karena ketidakseimbangan pengantaran air pembasah dan tinta menyebabkan emulsi yang nantinya terbawa oleh roller blanket, menyebabkan terjadinya tuh ada shading atau bayangan pada area non-image hasil cetakan. Di sini ada proses terjadinya ghosting. Yang pertama itu tinta dan air pembasah pastinya dibawa oleh masing-masing roll ke roll plat. Nah, dari roll plat, tinta dan air pembasah membentuk area image dan non-image yang akan ditransfer ke roll blanket. Nah, kan karena tadi ketidakseimbangan pengantaran air pembasah tadi, akhirnya bagian non-image-nya itu, air pembasahnya itu masuk ke bagian image. Akhirnya jadi terjadi emulsifikasi di situ. Ada tercampurnya antara tinta dan air pembasah. Lalu pada blanket terjadi proses penyatuan antara air tinta dan air pembasah seperti tadi, dikarenakan ketidakseimbangan atau kurang tepatnya ink water balance yang terjadi sebelumnya pada roller tinta dan air pembasah. Nah, saat blanket nanti menyentuh media cetak atau kertas, kalau di offset biasanya hasil cetak akan muncul bayangan warna pada bagian non image-nya. Tuh seperti ada yang digambar di bawah. Itu jadi karena tadi itu pas diantar ke blanket, diimpresi ke media cetaknya, terjadi ini ghosting. Nah, ini contoh gambarnya. Tuh, jadi tulisannya ada bayangan ya, karena ada percampuran tadi, jadi yang harusnya enggak itu jadi enggak masuk, jadi masuk. Itu jadi bayangan. Nah, ini adalah penanggulangannya. Penanggulangannya itu dengan pengurangan jumlah pengambilan air pembasah. Karena emulsifikasi antara tinta dan air bisa terjadi jika jumlah air pembasah yang terambil melebihi jumlah tintanya. Jadi harus stabil, menyebabkan air pembasah masuk ke dalam image dan mengakibatkan ghosting. Lalu yang kedua itu nip control, mengecek besar atau tebal nip pada roll tinta untuk memastikan bahwa besar nipping sesuai standar pabrik. Jadi kan kalau kita sebelum ini saat kita menyiapkan unit tinta itu, kita kan ngecek jejak tintanya. Nah, itu jejak tintanya itu disebut nip control. Jejak tinta itu ada ukurannya pakai mal nipping, dicek ada ketentuannya berdasarkan sesuai ketentuan mesinnya sama produksi. Nah, apa yang harus dilakukan jika masalah terjadi? Kalau yang pertama dari unit pembasah, mengecek jarak antara metering roll dan fountain roll. Jadi di antara metering roll dan fountain roll itu dipastikan jarak antara sisi kiri dan kanannya itu seimbang. Jadi jangan sampai ada miring, jadi ada satu sisi yang ngambil air pembasahnya berlebihan. Kalau untuk melalui unit tinta, mengecek roll tinta dan memastikan besar nipping pada roll tinta sesuai dengan standar produk. Jadi dipastikan lagi apakah nippingnya benar-benar udah sesuai atau terjadi ada perubahan karena ada salah penyetingan roll. Lalu yang kedua itu hikis. Hikis yaitu adanya bekas noda seperti cincin muncul pada daerah gambar hasil cetakan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti adanya debu masuk ke dalam roller, blanket, atau media cetak. Nah, untuk proses terjadinya hikis itu, roller yang membawa debu atau objek asing ini mengantarkan tinta ke plat. Kalau di sini kita pakai contohnya itu di ink unit ya. Habis itu menyebabkan area yang seharusnya terkena tinta timbul bekas noda. Ya karena tadi objek asing tadi, proses pengantaran tinta jadi nggak bagus lah karena terhalangi oleh debu tadi. Lalu nantinya itu akan menyebabkan terjadinya hikis saat image diantarkan ke media cetak. Dari blanket dari plat diantar ke blanket, lalu pas diimpresi di media cetak terjadilah timbul hikis. Nah, ini contohnya begini gambarnya. Ini karena tadi ada objek asing tadi, akhirnya
nggak bagus lah hasilnya, terjadi ada noda gitu, kelihatan noda. Nah ini untuk penanggulangannya. Yang pertama itu bisa mencuci roll tinta, terutama pada bagian pinggir sebelum dipakai proses produksi. Yang kedua, memastikan tidak ada debu atau objek asing yang menempel pada plat roller dan blanket. Ketiga itu mencuci bak tinta hingga bersih, memastikan tidak ada kerak tinta yang kering nantinya bisa menyebabkan hikis. Nah, kalau apa yang harus dilakukan jika masalah sudah terjadi gitu kan pada proses produksi? Yang pertama itu melakukan pengelapan pada roll yang terkena debu. Biasanya itu ada urutannya, itu biasanya dari roll tinta ya, dari ink unit biasanya, karena dari situ ini tentu untuk ngelap ini kita harus berhentiin proses produksi. Lalu yang kedua, melakukan pembersihan bak tinta dan mengisi dengan tinta baru. Melakukan pembersihan bak tinta ini biasanya terjadi kalau kita kurang bersih saat setelah melakukan produksi sebelumnya. Jadi ada sisa tinta yang kering di bak tinta. Nah, tinta yang kering tadi itu nanti yang bisa nyebabin masuk ke dalam roll, akhirnya nyebabin hikis. Makanya harus diganti, harus dibersihkan lalu diganti dengan tinta baru. Lalu yang ketiga ada misregister. Misregister adalah ketidaktepatan cetak antara warna yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan kertas yang mengemban film separasi yang tidak register dan lain-lain. Dikarenakan pemakaian kertas packing yang tidak merata atau seimbang mengakibatkan ketidakmerataan permukaan blanket yang akan membuat kekuatan tekanan nantinya berbeda. Nah, di sini contohnya tuh karena kita pas lagi masang blanket di sini kita contohnya. Jadi saat masang blanket, kertas packing kita itu tidak rata atau terjadinya lipatan. Jadi tekanan pada blanket itu berbeda. Bisa juga terjadi saat kita masang blanketnya longgar dibanding kekuatan tekanan blanketnya itu yang di unit pertama itu longgar dibanding sama yang unit kedua. Nah, di sini jadi setelah tinta dan air pembasahan nanti ditransfer dari roll plat dikirim ke blanket, yang terjadi masalah dalam pemakaian kertas packing atau tadi blanketnya tadi, image yang tertempel pada blanket ditransfer terus ke media cetak. Nah kan karena blanket yang tadinya bermasalah atau punya tekanan yang berbeda, akhirnya nyebabin misregister tadi pas dibawa ke unit sebelumnya. Nah di sini ada contohnya. Misalnya tuh di sini tuh warna cyan ya, magenta, warna magenta. Di sini tuh pemasangan blanket di magenta itu tidak sama dibanding dengan warna cyan, warna berikutnya lah, warna selain magenta. Nah akibatnya warna magenta ini geser karena tadi. Nah di sini ada penanggulangannya. Pertama itu pastikan kertas packing disisipkan dengan benar dan tidak menonjol sebuah lipatan atau kelonggaran yang nantinya bisa menyebabkan misregister. Ukur total ketebalan kertas packing dan blanket, pastikan sesuai dengan standar yang ada. Jadi saat proses ini mengukur pemakaian kertas packing itu kita ada caranya, kita bisa mengukur, ada ketentuannya gitu. Tidak asal sembarang kita pakai kertas packing, tergantung dengan jenis kertasnya, ketebalan kertasnya. Lalu yang ketiga ada ukur tekanan blanket, pastikan blanket memiliki tekanan yang sama pada sisi kanan dan kirinya. Nah ini juga sama. Jadi blanket setelah dipasang itu kita ada ukur dulu pakai alat namanya blanket gauge. Itu jadi sisi kanan itu kita ukur tekanannya sama atau tidak. Nah apa yang harus dilakukan jika masalah terjadi? Jika masalah terjadi, yang pertama itu mengganti atau membenarkan posisi kertas packing. Berarti proses cetak harus diberhentikan dulu untuk membenarkan kertas packing, diukur lagi sama atau tidak tekanannya, atau bisa juga mengganti blanket dengan yang baru. Kenapa mengganti blanket yang baru? Karena biasanya kalau kita pakai blanket lama ada kemungkinan blanketnya itu tekanannya itu sudah berbeda, sudah seperti yang baru karena emang udah terpakai ya. Jadi punya perbedaan lah ketebalan dan kenyalannya sudah lama. Ya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, pemasangan cetak selanjutnya ada namanya moire. Apa itu moire? Moire adalah suatu efek yang terjadi pada suatu gambar cetakan yang ditandai dengan munculnya suatu pola seperti tikar akibat perbedaan sudut field of tone yang tidak tepat. Selain itu juga dapat disebabkan saat melakukan scanning model cetakan. Nah, moire ini terjadi pada proses yang namanya prepress, teman-teman. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar ilustrasi terjadinya efek moire. Bisa dilihat di gambar, ada efek seperti tikar yang terjadi.
Gimana sih penanggulannya? Yang pertama, memastikan pengaturan dan string dengan benar. Dipastikan kembali itu pengaturan stringnya. Selanjutnya, jika Moire dihasilkan oleh Emacs hasil scanning, Moire itu bisa dilakukan dengan mengaktifkan pilihan dash scanning pada software scanner. Nah, apa yang harus dilakukan jika masalah terjadi? Yang pertama itu membuat plat cadangan pastinya. Yang kedua, mengganti plat yang memiliki taster yang salah dengan yang baru. Selanjutnya, pembahasan cetak lainnya ada namanya dotgen. Nah, dotgen itu apa? Dotgen adalah pembesaran ukuran halftone dot atau bisa dikatakan perbedaan ukuran halftone antara pada negatif film dengan hasil cetakan pada media kertas. Nah, terjadinya dotgen ini merupakan hal yang wajar, tetapi nilai dotgennya haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dotgen jika tidak terkontrol atau ukuran yang ditranslasi akan berpengaruh pada kualitas cetakan. Bisa selanjutnya penggambarannya bisa dilihat di gambar. Setiap tahap proses pencetakan mulai dari proses pembuatan film ke proses pembuatan plat sampai proses pada mesin cetak akan menyumbang terjadinya dotgen. Bisa dilihat di gambar. Setiap proses dotgen itu membesar. Jika dotgen terlalu besar, maka cetakan menjadi gelap dan warna tidak kontras. Penambahan tinta yang melebihi standar density juga menyebabkan pembesaran dotgen. Tidak semua dot mengalami pembesaran ukuran yang terlalu besar. Jadi ini cuma contoh ya pada gambar, itu tidak terlalu besar seharusnya. Pembesaran paling tinggi terjadi pada midtone, bisa sampai 50%. Kalau lebih dari itu, maka sisi luar dot akan bersentuhan seperti ada di gambar ini. Selanjutnya, contoh gambar indikasi terjadinya dotgen. Bisa dilihat di gambar. Jika dotgennya terlalu besar, maka warna akan menjadi gelap dan tidak kontras. Maka yang tadi haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, penyebab terjadinya dotgen apa? Yang pertama, density-nya terlalu rendah, kehalusan permukaan kertas yang kurang baik, penyetelan roll tinta dan roll air yang kurang baik, pembuatan plat cetak yang kurang baik juga. Penanggulannya itu, gunakan tinta yang memiliki kepekaan tinggi. Pastikan kertas yang digunakan memiliki kehalusan dan suara. Gunakan plat yang kondisinya yang masih bagus. Atur kecepatan mesin dan sesuaikan tekanan cetak. Nah, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan jika masalah terjadi? Yang pertama, ganti tinta dengan tinta yang high density. Jangan rendah density-nya. Selanjutnya, ganti kertas yang memiliki kehalusan permukaan yang bagus. Selanjutnya, ganti plat cetak baru atau buat plat baru. Dan pastikan plat cetak tersebut dalam kondisi yang baik sebelum digunakan. Selanjutnya, sesuaikan tekanan cetak dan sesuaikan tekanan roll tinta dan roll air. Nah, dalam proses cetak offset, dotgen itu tidak dapat dihindari. Kenapa? Karena dalam cetak offset menggunakan impresi atau tekanan dengan itu menyebabkan dot pada cetakan membesar. Oke, selanjutnya ada namanya picking atau cabutan pada kertas. Nah, picking apa? Picking adalah salah satu masalah dalam proses cetak yang terjadi ketika tinta dialihkan ke bahan cetak dan mengenai permukaan kertas. Pada saat itu, ada sebagian partikel kertas yang ikut terbawa sewaktu tinta melepaskan diri dari permukaan kertas. Nah, itulah pengertian dari picking. Selanjutnya, penggambarannya bisa dilihat di gambar. Saat tinta mentransfer ke media kertas, bagian kertas partikel kertas ada yang ikut kecabut ke roll. Nah, itu disebut picking tadi. Akibat pencabutan ini, serat-serat pada permukaan kertas tercabut. Maka partikel kertas hasil pencabutan dari blanket terbawa hingga proses penintaan. Nah, dalam cetak offset, picking juga sering kali terjadi karena dalam cetak offset itu menggunakan tinta yang viscositasnya atau kekentalan yang tinggi. Maka daya lengket tinta harus dikurangi. Tetapi, pengurangan daya lengket tinta yang juga dapat mempengaruhi pada sifat arus tinta yang akan berubah. Nah, jika terlalu rendah, akan menyebabkan pembuatan cetak lain yang tadi disebut dotgen. Oke, contoh ini adalah contoh gambar indikasi yang menjadinya picking. Bisa dilihat, kertas menjadi ada bercak putih karena bagian kertas tercabut dan terbawa oleh tinta. Selanjutnya, penyebab terjadi picking yaitu kertas dengan syarat yang pendek, kertas memiliki daya cabut yang rendah. Jadi daya cabut yang rendah, maka kertas mudah tercabut hasilnya. Selanjutnya, lemahnya bahan perekat karena perekatnya rendah, jadi gampang juga tercabut.
Selanjutnya, terlalu banyak air terkandung di dalam kertas sehingga kekuatan kertas menurun. Terlalu banyak air pembasah. Selanjutnya, tekanan cetak terlalu kuat. Nah, gimana penanggulannya? Nah, pertama, kurangi penggunaan air pembasah untuk mencetak. Jangan banyak-banyak. Nah, jika tinta mengering, semprotkan tinta dengan antioksidan. Selanjutnya, atur tekanan cetak yang tepat. Apa yang harus dilakukan jika masalah terjadi? Yang pertama, ganti kertas dengan jenis yang lebih tahan cabut pastinya. Kedua, ganti tinta dengan kekentalan lebih rendah. Dan untuk ketika tinta kering, semprot tinta dengan antioksidan yang tadi. Set off atau penularan cetakan. Set off terjadi ketika tinta menjiplak ke bagian sisi kertas yang lain atau mengenai permukaan cetakan yang lain karena tinta belum mengering atau daya serapnya rendah. Set off juga dapat diartikan tinta lambat kering yang mengakibatkan penularan cetakan pada cetakan selanjutnya. Hal ini akan berdampak terhadap hasil cetakan selanjutnya karena terjadi jejak cetakan pertama. Terus ini penggambaran buat set off. Hal ini akan berdampak terhadap hasil cetakan selanjutnya karena terdapat jejak cetakan pertama. Ini gambar indikasinya. Terus penyebab terjadinya set off itu yang pertama, kertas coated atau berlapis itu lebih mudah set off karena pori-pori kertas tertutup oleh lapisan coating dan tinta tidak dapat menyerap dalam pori-pori kertas. Terus kertas tidak memiliki daya serap yang baik. Terus yang ketiga, permukaan kertas licin. Menghantar kertas berkarat atau kotor, dan kecepatan mesin cetak yang terlalu cepat. Jika kecepatan mesin terlalu cepat, maka hasil cetakan yang belum kering sudah tertumpuk oleh cetakan sebelumnya. Maka harus mendapatkan kecepatan mesin cetak yang stabil agar tidak set off. Terus set off ada penanggulangannya. Yang pertama itu jaga kecepatan cetak stabil, terus cetak dengan tinta setipis mungkin agar mengeringan tinta lebih cepat. Terlebih dahulu periksalah pada warna tinta cetak dan gantilah menggunakan tinta cetak yang cocok. Terus di sini yang harus dilakukan jika masalah set off itu terjadi. Yang pertama, coba mencetak di kertas lain, contohnya kertas uncoated. Terus tambahkan 1-2% pengering tinta. Terus tambahkan 1-2% anti set off compound pada tinta. Jika set off masih terjadi, maka lebih baik ganti tinta. Terus yang terakhir, cek pH air pembasah dalam keadaan stabil, tidak terlalu asam maupun terlalu basah. Terus selanjutnya, permasalahannya itu ada namanya backing trapping. Tinta di unit sebelumnya terbawa ke unit berikutnya. Kadangkala kontaminasi tinta masuk ke air pembasah. Terus ini penggambarannya. Terus di backing trapping ada masalah yang mungkin terjadi. Yang pertama, tinta yang tebal di unit terdepan memindahkan tinta ke blanket berikutnya. Yang kedua, blanket yang tidak melepaskan tinta dengan baik. Terus yang ketiga, urutan tinta yang mempengaruhi kepada kelengketan tinta. Terus di sini ada cara mengatasinya jika backing trapping itu terjadi. Yang pertama, ganti dengan blanket yang cocok. Terus kedua, jalankan cetakan yang penuh di unit terakhir.
Dan yang terakhir, ganti urutan unit percetakan jika diharuskan untuk mengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai permasalahan cetak. Salah satu permasalahan cetak yaitu ada tinting. Tinting adalah tinta yang teremulsi masuk ke dalam sistem tangki air pembasah. Tinta berada di atas permukaan plat melalui air pembasah. Tinting juga dapat dengan mudah dibersihkan dari silinder platnya. Maksud dari emulsi itu apa sih? Emulsi itu adalah suatu kesediaan yang mengandung dua zat cair namun tidak saling tercampur. Contohnya seperti gambar ini. Jadi tuh di dalam suatu tangki air pembasah terdapat dua zat cair, ada tinta dan air pembasah. Walaupun dia di wadah yang sama, tetapi air itu tidak saling tercampur. Ini adalah contoh gambar indikasinya. Dan masalah yang mungkin terjadi, kita itu menggunakan pH yang salah, kekenyalan roll yang kurang baik dan tidak sesuai dengan settingannya, tekanan antara silinder blanket dan silinder plat yang berlebihan, suhu air pembasah di bak air yang terlalu tinggi, tinta terlalu lembek atau encer. Dan cara kita mengatasinya itu, kita periksa terlebih dahulu air pembasahnya. Jika ada yang kurang atau salah, diperbaiki terlebih dahulu. Menggunakan roll yang tepat dan periksa settingannya. Membersihkan setiap unit mesin dan gunakan air panas untuk menyudahinya. Jika sudah, periksa lagi lalu setting ulang. Dan selanjutnya itu ada montling. Area cetak penuh blok terlihat berkerikil, butiran, atau bintik. Ini contoh gambar indikasinya dan bisa dilihat sendiri titik-titik hitam yang dilingkari merah. Itu adalah contoh tinta yang tidak diinginkan. Masalah yang mungkin terjadinya itu terlalu banyak air yang digunakan dan tinta menjadi teremulsi. Terlalu banyak juga air di unit sebelumnya. Air tertinggal di permukaan kertas. Permukaan kertas yang terlalu lembut, kelebihan tekanan cetak, dan blanket yang terlalu keras. Dan cara mengatasinya itu, kita harus mengurangi pemakaian air, atau tinta dan air itu harus seimbang atau sama. Kurangi juga pemakaian air di unit sebelumnya, kurangi tekanan sesuai dengan spesifikasi mesin, dan gunakan blanket yang lebih lunak. Sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.